Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini dalam agenda pelatihan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Rengkotek. Ini Pak Sen. Kapasitas itu tidak dinikmati. Kapasitas itu satu kemampuan, satu keberadaan yang memang sudah ada untuk satu kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dia bisa melakukan apa saja karena kapasitasnya. BPD kalau mau melakukan pengawasan karena kapasitas dia sebagai ketua dan atau anggota BPD. Perangkat desa bisa menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan dari aspek administrasi ataupun non administrasi karena kapasitasnya. Yang mau kita lakukan adalah peningkatan kapasitas. Ya. Jadi formula ini harus bisa dijadikan perhatian untuk kepentingan kita ke depan. Nah, dalam konteks pelaksanaan peningkatan kapasitas BPD, kita tentu saja akan bicara tentang tugas pokok dan fungsi. Ya Pak Kades, kita bicara tentang tugas pokok dan fungsi. Tapi kalau kita hanya bicara tugas pokok dan fungsi BPD tanpa didengar oleh perangkat, bisa saja menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu kesempatan hari ini baik sekali untuk kita bisa bicara tentang upaya peningkatan kapasitas BPD yang berhubungan langsung dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh kepala desa dan perangkat. Supaya dari dua konteks ini kita upayakan untuk membangun kesepahaman supaya dia bersinergi. Kira-kira begitu ya Pak Sekjen? Tutupi. Oke. Nah, untuk bicara soal kapasitas BPD, mau ditingkatkan, mau dibuat supaya lebih bagus, kerangka acuan yang jelas. Kita fokus dulu di posisi BPD dalam proses perencanaan pembangunan di desa. Pak Kades ya. Kemarin kita sudah menyelenggarakan forum musyawarah rencana pembangunan desa. Pak Ketua BPD Pak Palu mana ya? Berapa desa? Yang dipegang BPD itu musyawarah desa. Kemarin musyawarah desa Pak Ketua BPD Pak Palu ya. Forum itu menjadi forum pertama dimulainya proses perencanaan untuk tahun anggaran 2021 yang sekarang sedang berproses, ya kan? Nah kemarin itu juga Pak Kades hadir sebagai narasumber. Di 229 desa semua bicara begitu. Forum pembangunan desa, forum musyawarah desa itu forumnya BPD. BPD yang pegang palu, pimpin musyawarah, kepala desa hadir sebagai narasumber. Semua desa bicara begitu. Pertanyaan kita adalah, Pak Kades kemarin dari narasumber bicara tentang apa? BPD ketika pegang palu, apa yang diketahui, konteks perencanaan dan apa yang mau dilegitimasi dalam forum itu. Ini yang dari 229 desa saya masih ragu. Karena itu kesempatan ini baik untuk kita saling berbagi. Saya coba bawa ini untuk Bapak Ibu introspeksi kembali kemarin. Apakah proses itu sudah dilakukan dengan cara-cara seperti itu atau bukan? Yang pertama, forum yang tadi adalah forum BPD. Pak Ketua pegang palu. Dalam hal pegang palu, Pak Ketua harus punya dokumen tentang RPJMDes. Pak Kades punya. Setidak-tidaknya sudah baca. Ini tahun berapa Pak?
tahun kedua, periode kedua. Ini periode pertama. Periode kedua tahun kedua memimpin. Tidak berturut-turut. Berarti terhitung dalam konteks perencanaan itu Pak Kades baru punya RPJMD tahun pertama. Maka kemarin sebelum Pak Ketua BPD pegang palu untuk pimpin musyawarah desa, RPJMD Pak Kades punya ini harus sudah bisa dibaca bersama anggota. Untuk apa Pak Ketua dan anggota? Untuk memastikan bahwa dalam hal membangun perencanaan di tahun anggaran 2021 terlihat, terbaca dan tertulis di dokumen itu sudah berapa persen visi misi Pak Kades dilaksanakan di tahun pertama kepemimpinan dia dan juga di tahun kedua kepemimpinan dia. Itu diukur dari situ. Kenapa harus perhatikan RPJMD Bapak Ibu? Karena muatan materi RPJMD itu adalah visi misi Pak Kades terpilih. Sudah ada belum RPJMD? Ada kan? Nah itu. Bapak Ibu anggota BPD harus tahu itu untuk mengukur progres pergerakan pelaksanaan visi misi Pak Kades yang dituangkan di dalam perencanaan pembangunan selama 6 tahun berjalan. Nah ini kan tahun kedua, berarti terevaluasi di dalam RPJMD itu sudah berapa banyak poin penting menjadi visi misi beliau itu sudah terlaksana. Maka ketika beliau mau masuk ke tahun anggaran berikutnya, rencana pemerintah desa itu membuat apa lagi, itu bisa dirunut dari RPJMD tadi. Itu pertama. Bisa ya Pak Ketua ya? Baca dulu itu RPJMD. Yang kedua, pada saat Pak Ketua BPD pegang palu waktu itu, Pak Ketua BPD sudah membayangkan pula tentang kondisi-kondisi yang bersifat inovatif yang harus bisa diselenggarakan dalam perencanaan pembangunan. Harus bisa ya. Sehingga nanti Pak Kades menyampaikan materi sebagai narasumber itu kemudian bisa dikirim ke forum untuk forum bisa memberikan perhatian pada aspek-aspek penting yang nanti menerucut pada skala prioritas itu. Itu. Dokumen yang berikutnya Pak Ketua dan anggota harus tahu adalah Perpres tentang APBD tahun anggaran 2020 yang kemarin. Kenapa itu penting? Karena dari perencanaan pembangunan di tahun 2020 kemarin bisa diketahui berapa persen terlaksana, berapa persen yang belum terlaksana karena kendala-kendala tertentu. Ketika ada program kegiatan yang dibiayai dari dana desa reguler yang tidak terlaksana pada item kegiatan tertentu, BPD mesti memastikan berapa persen terlaksana dengan biayanya berapa. Dari situ ketahuan berapa simpan kita. Alamat simpan kita itu dari mana? Dari program yang tidak terlaksana tadi. Jadi di situ diketahui program yang digalakan dalam tahun anggaran 2020 itu berapa yang terlaksana, berapa yang tidak terlaksana, atau terlaksana seluruhnya. Fokus kita adalah mana yang tidak terlaksana seluruhnya atau sebagiannya. Sasaran kita adalah mengetahui bahwa kalau ini tidak terlaksana, berarti uang kita masih di rekening. Kalau uang kita masih di rekening desa sampai saat kita melakukan perencanaan untuk tahun anggaran berikut, maka kita tentu masih punya modal di sana. Sehingga dulu kita berhitung tentang pakai indikatif dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, ditambah lagi dengan simpan kita tadi. Nanti diakumulasi untuk kepentingan memikirkan pendistribusian pembiayaan bagi program-program yang kita rencanakan di forum tadi. Itu Pak dan anggota harus tahu itu. Kalau itu kita tidak tahu, kita kesulitan. Kita kesulitan untuk memastikan apa yang semua yang direncanakan ini bisa terlaksana dengan beban biaya secukupnya atau tidak.
Selain APBD tahun anggaran sebelumnya, harus ada konsep inovasi yang saya bilang tadi. Ada pikiran-pikiran baru yang muncul terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus bisa ditanggapi melalui kebijakan pemerintah desa di tahun anggaran baru. Nah, Pak Ketua BPD dan teman-teman, di forum itu selagi kamu masih ditanya, harus bisa cermat untuk konteks penetapan skala prioritas. Harus dikawal dari situ. Forum itu tetap dalam kendali Pak Ketua BPD dan anggota sampai mengerucut pada penetapan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini harus dituangkan dalam berita acara. Untuk apa berita acara itu, Bapak Ibu? Berita acara itu adalah dokumen primer, dokumen utama untuk kepentingan mengurai kebutuhan perencanaan dalam RKPD. Jadi nanti di forum yang sama akan dibentuk tim penyusun dan tim verifikasi. Tim penyusun ketika dibentuk, dia mulai menyusun RKPD, dia tidak boleh ngarang-ngarang, Pak. RKPD yang dia susun, matriksnya sudah ada, dia bawa masuk semua ke dalam perencanaan. Itu berangkat dari berita acara tadi. Dan BPD kawal terus itu. Harus kawal terus. Harus dilihat terus perkembangan penyusunan. Nanti pada proses penyusunan, di situ ada tim verifikasi. Tim itu akan melakukan verifikasi untuk memastikan program-program yang mau diprioritaskan itu masuk dalam kewenangan perskala desa atau bukan. Jangan sampai ada program yang dibicarakan di tingkat musyawarah terbawa masuk ternyata itu justru ada pada kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dan seterusnya. Dia juga melakukan verifikasi untuk memastikan keseluruhan perencanaan ini dikaitkan dengan pagu yang kita miliki anggaran cukup atau tidak. Tim verifikasi ini melakukan verifikasi. Lalu seterusnya coba kembali kita di bawah. Nah, seterusnya dibuatkan berita acara untuk proses selanjutnya. Ini kondisi real yang dialami yang tadi Pak Lamin sudah bicara soal perencanaan. Klik-klik teknis itu ada di sini. Yang tadi Pak Lamin bicara tentang perencanaan pembangunan. Dia mulai berangkat dari penyusunan RKPD setelah musyawarah. Pada saat dia susun RKPD habis, dibawa masuk ke penyusunan RAPBD. Nah, di RAPBD itu Pak Ketua dan anggota PBD harus memastikan bahwa seluruh program yang dibawa masuk ke dalam rancangan anggaran pendapatan belanja desa itu wajib hukumnya berangkat dari RAPBD. Tidak boleh ada yang datang dari luar. Dalam rancangan RAPBD itu, dalam rancangan RAPBD itu, semua yang ada di situ harus datang dari RAPBD. Dan juga harus diterima bahwa tidak semua yang ada di RKPD harus dibawa masuk seluruhnya ke dalam APBD. Bisa ya? Untuk sampai di sini. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, setelah APBD ditetapkan dalam forum musyawarah bersama BPD, ini kita sudah punya perpres tentang APBD. Setelah perpres APBD ditetapkan, Pak Kades jangan lupa Pak Sek segera bantu Pak Kades untuk rumuskan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD. Ini penting. Keseluruhan yang ada di dalam APBD itu harus dijabarkan melalui peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD. Dan APBD itu peraturan kepala desa itu
itu diundangkan dalam berita desa. Punya buku berita desa. Yang bilang ada terus bilang ada tak? Ini penting Bapak Ibu. Jadi Pak saya ingat seluruh produk hukum yang nanti dilahirkan di desa, dia menjadi produk hukum desa. Kalau peraturan desa itu diundangkan dalam lembaran desa, punya buku lembaran desa kan? Punya. Kalau peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa diundangkan dalam berita desa. Dua buku ini harus ada. Nah, khusus untuk yang namanya peraturan itu Bapak, peraturan itu dia berlaku sejak diundangkan. Pak Sek, kewenanganmu untuk melakukan pengundangan. Jangan lelet-lelet. Dia berlaku sejak tanggal diundangkan. Kalau keputusan kepala desa itu dia berlaku sejak tanggal ditetapkan, atau dia akan perangkat berlaku sejak dilantik dan lain sebagainya, itu beda. Tapi khusus peraturan itu dia berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, setelah diundangkan itu Bapak Ibu, Pak Sek sebagai dapurnya organisasi pemerintahan di desa mulai koordinasikan teman-teman perangkat untuk menyusun ini rencana, menyusun DPK yang terdiri dari rencana anggaran kas desa, rencana kegiatan desa, rencana anggaran biaya, disusun oleh masing-masing kepala seksi dan kepala urus. Itu. Jadi perangkat desa itu kerjanya ini. Jangan menuduh kepala desa kalau sudah tua begini. Ini kerja perangkat desa setelah ditetapkannya APBDes. Masing-masing seksi, masing-masing bidang pasti harus bisa memastikan bahwa program-program yang sudah disetujui di dalam APBDes itu ranahnya lari ke pemerintahan, pembangunan, ke masyarakatan, itu harus bisa dipilihkan. Dorong itu ke masing-masing perangkat untuk suruh segera buat DPA. Masing-masing perangkat buat DPA selesai, baru mulai berurusan dengan pasien melakukan verifikasi. Hasil verifikasi itu dibawa ke Pak Kades. Kalau Pak Kades sudah setuju, siapa bendaharanya? Perintah Ibu Bendahara untuk melaksanakan pencairan uang. Itu alurnya. Jadi tidak ada yang duduk-duduk tiba-tiba Pak Kades kita membuat ini dulu. Tiba ini pagi. Tidak boleh kerja begitu Ibu. Ya. Pak Kades sudah tua, Ibu ini masih muda. Pak Kades jangan bikin susah ini Ibu. Maksud saya begini Bapak, satu sen pun yang mau diperintahkan untuk dikeluarkan jangan bisa. Itu maksud saya. Tidak boleh mau kutip ini forum apa ini, tidak boleh begitu. Minimal ada nota sepotong. Nanti Ibu punya buku tentang pengeluaran, menulis itu tanggal berapa uang ini keluar dan jumlah berapa untuk apa, ya kan? Jepit itu berita tertulis Pak Kades tadi di lembaran yang sama. Kita di Flores Timur ini selama ini kita berbiasa dengan urusan pemeriksaan yang sifatnya rutin oleh inspektorat. Maka kita kenyang-kenyang Bapak Ibu. Tapi kalau ada pemeriksaan yang sifatnya khusus, mampuslah kalian semua kalau kerjanya aneh-aneh kayak gitu. Kita perlu berhadapan dengan kondisi itu, sehingga kita merasa giliran mau tutup buku beta, pergi tutup buku. Paling ditanya silpa berapa, uang di luar dipinjam berapa, sekitar itu kan pasti kembali beta. Paling begitu Bapak Ibu. Tapi kalau ada perintah untuk dilakukan audit khusus, dia akan tanya, kau beli peniti satu lusin itu finansinya mana? Peniti Pak. Mana buktinya? Bukti pengeluaran itu. Ibu keluarkan uang dalam jumlah ini atas perintah siapa? Bapak Kades yang perintah. Mana bukti perintahnya? Ibu harus suruh kasih tahu saya. Tidak bisa begitu ada. Makanya tadi saya bilang Pak Kades kalau perintah keluarkan uang ada nota sepotong. Saya
segera kirimkan uang dalam jumlah sekian untuk kepentingan ini. Tanda tangan di bawah ada tanggal bulan supaya menjadi pegangan dia bahwa saya keluarkan uang dalam jumlah ini pada tanggal sekian atas dasar perintah Pak Kades. Mana perintahnya? Ini Pak. Selesai. Ada sejumlah kasus di beberapa desa. Terakhir di Lubang Leman 2, kalau ikuti di media sosial, bendaharanya sedang ditahan. Tahu pintu itu Pak? Dia sedang tidur di situ, yang begitu tidak tahu dia sedang buat apa. Ditahan. Itu terjadi karena dia melakukan pengeluaran uang tanpa perintah Pak Kades. Jadilah di sana, sidang tipikor sangat keras. Begitu Bapak Ibu. Jadi pengelolaan administrasi keuangan itu penting untuk bertanggung jawab. Nah, setelah proses tadi yang saya bilang sudah mulai mengerucut pada penetapan dan dikeluarkannya keputusan peraturan Pak Kades tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja desa, dokumen itu dibawa ke kecamatan dulu ya Pak, dibawa ke kecamatan untuk dilakukan asisten evaluasi. Itu Pak Angga punya urusan sudah di sana. Nah, saya mendengar banyak sebutan, kami sudah posting di kecamatan, kami sudah posting di kecamatan, sudah posting. Tidak ada yang begitu Mas. Posting itu hanya dilakukan satu kali di tingkat kabupaten di tangan seorang admin. Ini manusia hitam satu dulu. Ini artinya untuk 229 desa di Kabupaten Bawaslu. Satu-satunya dia admin. Di tingkat kecamatan Pak Langgar mereka itu sebutannya supervisor. Dalam hal dia melakukan supervisi, dia meneliti kembali seluruh proses. Kalau sudah oke, dia setuju, maka dibawa datang ke Pak Aktif untuk di-posting. Pada tingkat posting, jangan pikir sudah selesai urusannya. Kalau dia belum kunci, itu artinya masih tengahnya. Tahu tengah apa saya? Nah, itu. Sampai semuanya sudah beres, dia mulai melakukan penguncian. Setelah kunci, langkah berikutnya saya para permintaan dorong ke keuangan untuk diterbitkan SP2D. Itu mekanismenya. Dari Bapak Pimpinan teman-teman juga mesti paling kurang ada gambaran mekanisme pengelolaan administrasi dan dokumen untuk kemudian endingnya sampai di mana diterbitkan SP2D. Setelah itu sudah keluar, Pak Kades dan bendahara menandatangani slip penarikan untuk kemudian seterusnya dilakukan pencairan untuk kebutuhan pelaksanaan program kegiatan. Nah, omong soal uang ini Bapak Ibu, Pak Kades ini sudah tua, pasien mesti harus lebih fokus. Perangkat-perangkat lain juga sama. Uang itu dicairkan atas dasar kebutuhan. Uang itu dicairkan atas dasar kebutuhan. Jangan 40% reguler sudah cair, pergi ambil semua lalu taruh di badan, bisa pinjam ke sana kemari dan seterusnya. Tidak boleh. Jangan seperti di desa Hitungan kemarin. Di beberapa perangkat desa itu ada yang 25 juta, ada yang 99 juta, ada yang 1 juta lebih. Itu ada di perangkat di desa Hitungan kemarin. Itu tidak boleh dilakukan. Dan fungsi BPD juga harus mengarah ke situ. Nah, supaya BPD melakukan fokus perhatian pada penyelenggaraan pemerintahan khusus keuangan ini secara tepat, maka Pak Kades pasti buatkan kalender kerja setelah program ini sudah ditetapkan dalam APBD. Bulan Januari, Februari, Maret kami mau buat apa? Yang ada di sini. April, Mei, Juni, Juli mau buat apa? Sampai bulan Desember. Kalender kerja ini harus bisa dibuat pasti. Buat kalender kerja, kasih ke BPD supaya BPD bisa tahu, oh pemerintah desa dalam bulan Januari Februari buat ini. Maka dia bisa fokus untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Dia bisa tahu
progres perkembangan pelaksanaan program kegiatan. Nah, tentang SP2D ini, mulai tahun ini sudah ada 2 SP2D. Kemarin tidak. Kemarin itu satu kali saja turun 40% SP2D terbit, tinggal sekarang ambil bayar BLT dan seterusnya. Kali ini sudah dipisahkan Mas. Runut baik-baik. Satu SP2D khusus untuk BLT, satu SP2D untuk reguler. Nah, khusus untuk BLT, kalau Januari sudah cair, sudah salurkan, segera buat pelaporan supaya diusulkan penerbitan SP2D bulan Februari dan seterusnya sampai Desember. Jangan seperti di beberapa desa yang kalau itu di grup itu foto 7 bagi BLT dan seterusnya. Ada desa yang sudah membayar menyalurkan itu sampai 2 bulan. Ada yang sampai bulan Maret. Buta hurufnya dia sampai 3 ini. Itu BPD harus keras sebenarnya. Kenapa? Pemisahan 2 SP2D itu bermaksud supaya jangan mengganggu aktivitas yang dibiayai dari dana desa reguler. BLT boleh bagi supaya anak TK juga bisa bagi, kok apa susahnya? Kenapa semua penanganan diurus BLT? Yang paling penting adalah dana desa reguler itu segera dicairkan untuk pelaksanaan program-program yang lain. Cukup satu perangkat bagi saja tidak apa-apa. Kenapa rame-rame sampai ke kecamatan juga datang ikut rame-rame lagi? Supaya apa? Pendamping desa juga sama. Supaya apa itu? Bagi sesuatu yang alamatnya ke toilet, semua rame-rame. Tapi urusan pembangunan berkelanjutan sampai sekarang mana? Tidak ada apa-apa. BLT ini kan dibagi saja tidak masalah, daftarnya sudah ada Pak. Karena sudah punya peraturan kepala desa tentang penetapan KPN. Nama-nama orang kita kan sudah jelas. Tinggal jalankan saja dan datang KPN. ASP lagi tidak sekolah itu sudah bagi juga bisa. Kenapa perangkatnya sibuk-sibuk urus bagi ke bawah? Duduk pikir susun ini badan laksanakan program-program lain. Itu. Ini lihat 229 desa ini rame-rame bagi BLT. Aduh, sedih. Ya. Lalu untuk dana desa reguler tahap 40% itu minus BLT tadi mungkin Pak Alo sudah jelaskan. Tinggal sekarang Pasek dengan teman-teman lakukan koordinasi. Yang 40% tadi itu totalnya berapa? Lihat program tadi dengan pagu alokasi yang sudah ditetapkan di APBD. Prioritaskan pelaksanaan dulu. Kalau sudah bisa dibiayai dari tahap 1. Gitu. Nah, Pak Kades ketika mulai mengeksekusi program-program, Pak Ketua BPD dan teman-teman perlu diberitahu tentang proposal teknis yang kemarin dibuat, RAP yang kemarin dibuat untuk seluruh program. Pak Ketua minta itu. Ya. Kegiatan-kegiatan yang sudah diatur di APBD itu di RKPDS kemarin kan dilampirkan juga dengan proposal teknis dan RAP. Pegang dokumen RKPDS ini, di situ ada lampiran yang tahu. Pak Ketua dan teman-teman baca itu, giliran mengetahui Pak Kades dan perangkat sudah melaksanakan satu program visi umpama. Namanya apa di situ nomenklaturnya? Buka saja, lihat di situ dan carikan proposal teknisnya di mana. Di situ ketua BPD dan anggota tahu program ini anggarannya berapa, secara teknis dia kerja dengan sistem yang bagaimana. Kalau itu Bapak tidak tahu, Bapak tidak bisa melakukan fungsi pengawasan karena tidak ada referensi pendukung. Jadi kita akan itu dokumen TPS RKPS-nya, buka di lampiran situ ada proposal teknis. Di situ dilihat. Contoh, di situ umpamanya kosmetisasi lorong desa atau bank parit desa. Semetisasi lorong desa ini mau berapa meter? Di proposal teknis itu masih disebutkan. Setelah teknisnya, campuran semennya berapa, betonisasinya berapa.
31 atau 51 terbaca di proposal teknis. Pada saat proyek hilirisasi itu jalan, Pak Ketua dan anggota BPD bisa melihat jangan sampai campuran di situ dilakukan 51. Padahal di proposal teknisnya 31, Pak. Maka di situ bisa dibayangkan bahwa kalau terjadi 51, maka telah terjadi nyata. Kita memastikan uang kita masih ada khususnya. Begitu. Jadi ambil proposal teknisnya, itu menjadi panduan untuk Bapak Ibu bisa melihat pelaksanaan proyek-proyek visi. Nah, juga pada proyek-proyek non visi ada proposal teknis, ada ramnya. Pegang itu sebagai referensi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan oleh Pak Kades dan Pak Kades ini sesuai dengan yang sudah direncanakan atau tidak. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir itu kalender kerja pemerintah desa itu mesti dibuat supaya target-target kita dari bulan ke bulan sampai bulan Desember itu jelas terarah. Dan juga membantu BPD untuk memastikan dalam kalender kerja ini di bulan berapa akan ada kegiatan apa supaya kita fokus mengetahui jadwal kegiatan pemerintah desa setempat. Nah, yang semua tadi saya bicara itu harus didahului dulu dengan Pak Ketua dan anggota buat dulu peraturan BPD tentang tata tertib. Kalau sudah ada peraturan BPD tentang tata tertib, maka dari situ BPD bisa bergerak untuk melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan tata tertib yang ada. Contoh praktis tadi saya bilang, kalau dalam kaitan dengan mengetahui ada pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan proposal teknis, karena tata tertib BPD sudah ada yang mengatur tentang musyawarah kerja dengan kepala desa dan perangkat, maka di situ momentumnya panggil kepala desa dan perangkat untuk melakukan musyawarah kerja. Ingatkan mereka bahwa orang yang di sana itu dalam proposal teknis itu sekian, tapi ternyata pelaksanaannya seperti itu. Kami mohon untuk dihentikan dulu, Pak. Atau kembalikan prosesnya sesuai dengan proposal teknis yang sudah dibuat. Karena teman-teman BPD bisa saja kesulitan untuk mau memulai melakukan fungsi secara kelembagaan karena belum punya tadi. Buat dulu tadi. Kesulitan ke dinas BPD. Kita bantu untuk urusan ini. Ya, buatkan draftnya bawa ke sana, kita bisa diskusikan dengan urusan. Nanti di dalam tata tertib BPD itu dia akan mengatur tentang persidangan BPD, musyawarah BPD, hak dan kewajiban BPD, hak berpendapat, hak menyampaikan pikiran dan seterusnya, semua diatur di situ. Berapa kali menyelenggarakan rapat kerja dengan pemerintah, itu diatur semua. Itu baru gerakannya enak. Tapi kalau tanpa tata tertib, nanti bisa saja kita mengalami kesulitan sendiri secara internal. Kita mau mulai dari mana urusan? Nah, Pak Ketua dan anggota BPD mesti juga sedia paham tentang hal pertanggungjawaban kepala desa. Di dalam urusan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua saja jenis laporan pertanggungjawaban kepala desa. Ini pertama LKPD akhir tahun anggaran. Di setiap akhir tahun anggaran itu ada LKPD pada desa. Ada. Secara administrasi ada satu dokumen yang disebut LKA, laporan realisasi anggaran. Nah, Pak Sek saya ingatkan, LLA dari tahun 2019 sampai 2020, saya kalau dulu kosong di kantor saya baca. LLA di 229 desa itu banyak tipu dayanya, banyak
2020 dan kita berada di 2021, muncul laporan masyarakat begitu banyak. Dan terklarifikasi ternyata benar. Ada uang desa yang dipergunakan secara sembrono. Tapi kemarin di dalam dokumen LRA deklarasikan begitu bagus. Program ini dilaksanakan 100%. Pencairan anggarannya 100%. Itu sangat berbahaya, Mas. Dan ingat, yang namanya LRA itu harus berbasis SPJ. Bukan SPJ boleh. Nah, nih. Tidak boleh berbeda dari SPJ dengan narasi yang dibuat di dalam LRA, tidak boleh. Kalau tadi saya bilang, satu waktu kalau melakukan pemeriksaan khusus, inspektorat akan berangkat dari LRA dokumen. Dia bawa dia bilang mana SPJ, auto pengeluarannya mana, kwitansinya mana. Di situ kita akan meliput. Karena itu buatkan LRA jangan sifatnya formalitas. Buatnya itu berangkat dari SPJ. Karena di Pergub kita nomor 5 tahun 2019 itu bupati tidak menuntut untuk dilampirkan dengan SPJ, tapi kita keenakan duduk karang bebas saja. Tapi kondisi senyatanya kita tidak ada. Maka saya sudah berkesimpulan selama kepemimpinan Anton Hajo 229 kepala desa telah melakukan penipuan terhadap dirinya sebagai bupati. Buktinya ada pada LRA. LRA itu kan sampai kepada bupati, itu kan isinya tipu-tipu semua, tipu bupati, tipu saya. Begitu. Nah karena itu di posisi BPD pada tingkat LPPD akibat anggaran, tolong dibuatkan musyawarah untuk minta penjelasan Pak Kades terhadap keseluruhan peristiwa di tahun anggaran 2020. Yang harus dimintakan penjelasan itu runutan referensinya ada pada aktivitas. Itemnya satu persatu dilihat. Runutan dengan LRA-nya. Ini Pak Kades, narasi LRA-nya ini ada beberapa poin ini. Tapi di APBD kita ini ada satu item kegiatan ini tidak termasuk dalam LRA Pak. Disitulah letaknya fungsi kemitraan. Kita saling mengingatkan. Jadi yang saya bicara dari tadi itu bukan berarti memposisikan BPD sebagai pihak yang melakukan pengawasan seperti inspektorat dan lain sebagainya, bukan. Dalam konteks kemitraan, BPD harus segera punya tata tertib yang mengatur tentang musyawarah-musyawarah internal, termasuk rapat kerja dengan pemerintah, supaya kondisi yang tadi itu kepala desa dipakai dalam konteks kemitraan. Dulu mari kita bicara. LRA-nya segini. Ternyata kondisinya dari BPD sekitar ini. Pak Kades perlu menjelaskan dulu. Nah, nuansa seperti itu yang mau kita bangun di dalam kemitraan antara BPD dan kepala daerah. Demikian selesai untuk urusan. Bisa ya? Kita makan dulu ya. Ditebuaki. Lahan bawah. Saya berharap BPD harus banyak bicara dalam dialog ini supaya banyak hal yang harus kita diskusikan. Termasuk juga ini orang tua mungkin diam-diam tapi pasien dan teman-teman juga harus banyak bicara. Nanti dialog nanti saya kolaborasi dengan Pak Alon siap untuk memberikan jawaban atau penjelasan terhadap hal-hal yang diinginkan. Jadi saya berharap banyak bicara untuk kepentingan perbaikan kita. Untuk sementara ini dulu Pak Kades, Pak BPD dan Bapak Ibu sekalian, tidak buat apa berlaku. Terima kasih.